warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para audiens yang berada di seantero dunia. Pada video kali ini, Roger Biosens akan menampilkan bab 2, zat dan perubahannya. Baiklah para siswa-siswaku, pada video kali ini kita akan mempelajari zat dan perubahannya. Dengan adanya perubahan iklim di dunia saat ini, mengakibatkan suhu secara global mengalami peningkatan. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh. Hal ini dapat mendatangkan bencana di bumi. Mengapa es bisa meleleh? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat es meleleh? Bagaimana cara kita memperlambat proses melelehnya es? Baiklah, kita akan mengeksplor hal tersebut. Simak selanjutnya. Keep on watching. Baiklah para siswaku, dalam bab ini kalian akan mempelajari zat dan perubahannya. Di antaranya mengenai perubahan suhu, berbagai sifat zat, dan perubahan fisika dan kimia. Kalian juga akan menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu melelehnya es. Wujud zat dan model partikel. Baiklah para siswa-siswaku, kita perhatikan beberapa benda yang sering kita temukan ya dalam keseharian kita di bawah ini. Nanti kamu kelompokkan benda-benda tersebut ya, dan bandingkan pengelompokan yang kalian buat dengan teman-teman kalian. Baiklah, yang pertama ada jam dinding. Yang kedua, gitar. Yang ketiga, perhatikan ketika kita menyemprot aerosol ya. Kemudian perhatikan wortel. Perhatikan lilin. Perhatikan sungai. Dan perhatikan sebotol minyak ya. Ya, ini adalah benda-benda di sekitar kalian. Apa dasar yang kalian gunakan untuk mengelompokkan benda-benda tersebut? Oke, kita lihat yang pertama ya, jam dinding. Nah, kira-kira termasuk apa ini? Oke, ini adalah zat padat. Kemudian gitar, zat padat. Kemudian aerosol, ini adalah gas. Kemudian wortel, zat padat. Lilin, ya, lilin ini kalau kalian perhatikan di sini kombinasi ya. Di sini untuk apinya itu mengeluarkan seperti ada penguapan ya, gas. Kemudian juga kalian perhatikan melelehnya lilin ya. Oke, kemudian sungai, kalau kalian perhatikan ini kita masukkan ke dalam zat cair. Kemudian minyak, zat cair ya. Oke, kita lanjut. Oke, berdasarkan pengertian materi, kita perhatikan ya. Jawablah dua pertanyaan berikut ini. Mengapa jam dinding disebut sebagai materi? Apakah udara termasuk materi? Ya, mengapa demikian? Oke, setelah mengetahui apa itu materi, kita akan gunakan istilah materi untuk menunjukkan benda-benda.
Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Kalian telah mempelajari topik ini saat SD. Pasti kalian masih ingat keunikan air karena kita dapat melihat dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai zat padat, air sebagai zat cair, dan uap air sebagai wujud gas. Apakah kalian juga ingat apa saja sifat-sifat zat menurut wujudnya? Bersama dengan teman-teman kalian dalam kelompok yang ditetapkan oleh guru kalian, lakukanlah percobaan berikut. Aktivitas di laboratorium IPA untuk mencari tahu dan mengeksplor aktivitas di laboratorium. Oke, percobaan aktivitas 2.2. Percobaan sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Percobaan pertama, berubah bentuk atau tidak. Di bagian ini kalian akan diberikan benda-benda berikut ini: balon, balok, kayu, teh, gelas ukur, dan beberapa wadah kosong lainnya. Menurut kalian, benda manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Oke. Selanjutnya, diskusikanlah bagaimana cara menguji apakah benda-benda tersebut memiliki sifat dapat berubah bentuk. Ya, manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan gas? Oke, kalau kalian perhatikan, oke, balon, ya, balon, ya, ini jelas ada gasnya sehingga dia dapat berubah bentuk ya. Kalau tidak ada gasnya, tentunya balon tidak akan nampak seperti ini. Oke, kemudian balok. Balok ini jelas adalah zat padat. Begitu juga dengan gelas ukur. Oke, kemudian teh, air teh, ya ini adalah zat cair. Ya, percobaan kedua, sifat kompresibilitas. Pada bagian ini kalian akan menemukan 3 suntikan yang telah diisi dengan bahan yang berbeda-beda. Kalian akan menekan alat suntik ini untuk menguji sifat materi, apakah dapat ditekan atau dikompresikan atau tidak. Sebelum melakukan percobaan, buatlah perkiraan atau dugaan atau hipotesis dulu. Menurut kalian, suntikan yang berisi bahan apa yang paling mudah ditekan? Apakah piston yang berisi udara? Oke, yang kedua, apakah piston yang berisi air? Apakah piston yang berisi pasir atau tanah? Amatilah seberapa dalam kalian dapat menekan piston pada alat suntik tersebut. Ya, apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis? Wujud benda manakah yang paling mudah ditekan? Oke, kalian telah mengetahui sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas dari percobaan. Namun, tahukah kalian mengapa zat padat umumnya keras, sulit berubah, dan tidak mudah ditekan? Atau mengapa zat cair dapat berubah bentuk sesuai wadahnya? Dan mengapa gas adalah materi yang paling mudah ditekan? Oke, perbedaan sifat antara 3 wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Nah, ternyata keadaan partikel-partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Oke, ini perhatikan.
Ini adalah pola yang teratur, berdekatan secara kuat pada zat padat. Kemudian perhatikan pula pola yang dibentuk pada zat cair, bergerak acak, tidak sedekat zat padat, jaraknya berikatan tidak kuat, dapat mengalir. Dan ini adalah pola yang dibentuk pada gas, bergerak acak, renggang, berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Pernahkah kalian mencium aroma kopi dari kamar kalian padahal ayah kalian yang minum kopi sedang berada di ruang tamu? Atau kalian baru pulang sekolah, tercium aroma masukan ibu kalian dari dapur, sehingga kalian langsung merasa lapar? Kakak kalian yang hendak pergi menyemprotkan parfum di kamarnya, tapi kalian dapat menciumnya, padahal kalian berada di ruangan yang berbeda. Pernahkah hal itu terjadi pada kalian? Oke, aroma kopi, aroma masakan, parfum, dan bau-bauan lainnya dibawa oleh udara, yang merupakan partikel gas untuk sampai pada indera penciuman. Ingatlah bahwa partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan atau bertumbukan dan sangat cepat, sehingga bau-bauan tersebut dapat kalian rasakan walaupun jarak kalian cukup jauh dengan sumber bau. Proses ini disebut difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Difusi juga terjadi pada zat cair karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak. Kejadian seperti ini terlihat pada gambar berikut. Oke, gambar berikut keadaan air dan zat warna sebelum, saat, dan setelah difusi. Tahukah kalian bagaimana cara kita mencium aroma masakan ibu atau aroma parfum? Bahkan bau dari tumpukan sampah. Oke, lihatlah bagian hidung manusia berikut. Oke, ini adalah anatomi hidung manusia. Ya, ini adalah rongga hidung, saraf pembau, silia saraf pembau, bulbus olfaktorius, serabut saraf ke otak. Aroma dan bau-bauan masuk melalui rongga-rongga hidung atau nostril saat kita bernapas. Aroma dan bau-bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau silia yang ada di ujung saraf pembau. Aroma dan bauan itu melalui saraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut. Oke, menurut Sari, https://dosenbiologi.com /manusia/ cara kerja hidung 30 September 2020. Manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 jenis bau yang ada di dunia ini. Wow. Namun ada binatang yang memiliki indera penciuman yang lebih baik dibanding manusia. Bacalah fakta sains berikut. Fakta sains, makhluk dengan indera pencium paling tajam. Kalian mungkin sudah mengetahui bahwa anjing sering dilatih oleh polisi untuk membantu menemukan obat-obatan terlarang atau seorang buronan. Anjing-anjing pelacak ini disebut canine. Hal ini karena anjing memiliki sel pencium yang banyaknya ribuan kali manusia. Sementara manusia memiliki 5 juta sel reseptor indera pembau, anjing memiliki 220 juta sel reseptor penciuman. Namun anjing bukan binatang yang memiliki indera penciuman paling tajam. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa gajah Afrika adalah makhluk dengan gen pencium terbanyak, yaitu 2000 gen. Bandingkan dengan manusia yang memiliki 350 gen dan anjing 1100 gen. Namun dapatkah kalian membayangkan polisi menuntun gajah untuk melacak obat-obatan terlarang atau buronan suatu kejahatan? Oke, perhatikan tabel berikut. Oke, sifat-sifat wujud materi.
Wujud materi padat, sifat-sifatnya bentuknya tetap, alasan partikel-partikelnya sangat teratur dan memiliki ikatan yang sangat kuat antara satu partikel dan lainnya. Sifat dari wujud materi padat lainnya adalah tidak dapat ditekan. Alasannya partikel-partikelnya sangat rapat, tidak ada jarak sama sekali sehingga tidak dapat ditekan. Oke, bagaimana dengan zat cair? Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Silakan berikan alasan untuk itu. Dan bagaimana sifat-sifat gas? Oke, sampai di sini dulu video Roger Biosense. Di video berikutnya kita akan membahas perubahan wujud zat. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.